Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Sadaqallahul azim. Jamaah Al-Hakim yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf ini. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri majikan yang cantik jelita, orang bilang namanya Zulaikha, ada beberapa nama lah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan nafsu mau, ya, nafsu mau. Nafsunya disebut nafsul ammarah bisu, mau. Tapi burhan, cahaya yang diletakkan Allah di hati Nabi Yusuf menolak. Kita semua punya burhan itu, orang beriman. Burhan bukan buruh hantu, bukan. Burhan itu setiap kita orang beriman ada. Burhan itu kalau secara sederhana saya ingin katakan bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Itu burhan. Tapi banyak orang karena nafsu atau karena yang paling bahaya ambisi, kata Nabi. Kalau di dalam hati kita ada ambisi, maka burhan itu padam. Kita tahu batil tetap kita bela juga. Kita tahu haram tetap kita kerjakan juga demi ambisi. Makanya dalam Islam tidak boleh ada ambisi. Dalam Islam tidak boleh ada ambisi. Salah orang mengatakan letakkan ambisimu setinggi-tingginya di atas bintang di langit. Orang Islam tidak boleh ada ambisi, karena ambisi itu membunuh burhan. Orang kalau udah ambisi mana peduli halal haram, betul nggak? Yang penting ambisinya tercapai. Dalam Islam yang ada azam, apa? Azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Enggak bisa setinggi-tingginya. Kalau kamu sudah berniat, berazam, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi enggak bisa kalau ambisi enggak ada Allah di situ. Kalau ambisi, dalam hadis katakan tidak ada yang paling berbahaya bagi seorang mukmin melainkan ambisi. Sebab kalau sudah ambisi, Allah dipinggirkan itu. Yang penting dapat sama saya apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan, itu ambisi. Kalau azam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya mau naik haji nih, itu azam. Kemudian kita pergi ke bank, masukkan uang 1 juta. Catat bank muamalat. Jadi kalau kita misalnya udah taruhkan uang 1 juta, kemudian pulang, kita mau niat naik haji nih, azam kita. Sampai di rumah kita akan berserah diri sama Allah. Ya Allah, biaya haji itu 35 juta. Saya cuman bayar 1 juta ini. Berilah kekuatan ya Allah supaya bisa tercapai 35 juta. Kita ada apa-apa, masuk situ. Ada apa-apa duit, masuk situ. Mau beli pulsa, sayang, bagus untuk naik haji. Mau ini, sayang, mau jalan-jalan nih ke pantai Carita. Alah, pantai juga di mana-mana sama aja. Ya kan, isinya cuma air laut, asin, pasir, ada pohon kelapa, terus ada perempuan laki-laki buka aurat. Ya udah, nggak jadi duit untuk pantai Carita, masukkan ke bank muamalat. Dia berazam karena ada Allah di situ, ikut Allah di situ, sehingga nggak akan mau dia masukkan uang nyolong, mau nggak? Hasil nipu. Masukkan bank muamalat supaya haji, nggak mau, karena ada Allah di situ. Fa iza azamta fatawakkal
Kalau ada Allah di situ, nggak mau dia. Hasil penipuan, hasil korupsi, hasil main judi dia, taruhan bola dapat pula dia menang 5 juta. Wah, alhamdulillah, besok paginya 5 juta uang taruhan bola masukkan muamalat untuk nambahi hajinya. Mau nggak? Itu azam. Karena azam itu ada Allah itu fatawakal. Kalau ambisi mana ada cerita, pokoknya itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oleh karena itu Nabi Yusuf ini menang burhannya daripada nafsunya. Nabi Yusuf lari. Cerita bulan lalu udah sampai situ, ditarik robek jubahnya sebelah belakang. Pintu udah dikunci, jendela udah dikunci. Berdua di kamar itu perempuan. Hati Nabi Yusuf mengatakan, saya ini dulu dibuang oleh saudara-saudara saya. Diketemukan oleh kabilah dagang. Terus saya diambil sebagai budak. Di dalam sumur diambil. Kemudian dijual di Mesir. Sebagai budak. Budak itu gak merdeka. Budak itu barang. Bisa dijual beli kayak mobil. Akhirnya dibeli oleh Kitfir. Raja Mesir Kitfir. Dia bilang sama istrinya, mudah-mudahan kan kita gak punya anak. Mudah-mudahan ini laki-laki bertuah. Kita pelihara. Atau suatu hari kita angkat jadi anak. Kita punya anak. Dan kemudian karena Nabi Yusuf baik, diangkat jadi anak. Hidup senang di istana kok. Baju bagus, hidup senanglah di istana. Kalau budak mana pakai jubah? Ada budak waktu zaman itu pakai jubah? Nggak ada, karena baju dulu ditenun tangan. Baju ditenun tangan itu sekarang paling murah harganya 3 juta, betul? Lebih mungkin, kain songket itu, kalau kami Melayu ada namanya kain songket. Kain yang ditenun tangan itu yang ada emas-emasnya itu. Itu kalau nggak salah sekarang harganya 10 sampai 15 juta. Nabi Yusuf itu pakai jubah. Sedangkan zaman itu budak hanya pakai cawat aja. Mana ada budak pakai. Sedangkan budak perempuan aja waktu itu cuma pakai kain basahan aja. Dari lutut sampai pusar. Dadanya nampak semua. Kok cok. Di Indonesia aja tahun 40-an perempuan-perempuan nggak pakai. Cuma pakai sarung aja, nggak pakai tutup dada. Jualan di pasar-pasar. Nggak percaya kamu? Nggak percaya kalian? Ya lihat aja di Google, coba lihat di Google. Wanita Jawa tahun zaman Belanda, wanita Bali zaman Belanda, lihat jualan di pasar-pasar. Itu orang merdeka. Bagaimana orang yang menjadi budak? Di Sarawak itu tahun 50-an orang jualan di pasar begitu, itu nggak pakai tutup dada, perempuan-perempuan pakai sarung doang aja gitu. Nggak masuk angin, tiap hari udah begitu. Yang gadis pun sama aja. Hah? Dilihatin pun dia nggak ada masalah, orang memang dari dulu dia udah begitu. Ibu pakai jilbab, dilihat orang rambutnya, ibu nggak mau. Tapi kalau tiap hari ibu nggak pakai jilbab, dilihat rambutnya keberatan nggak? Nah, sama aja dengan mereka. Mereka nggak pernah pakai baju, dilihatin ya biasa aja. Zaman itu, bayangkan zaman Nabi Yusuf. 5.000 tahun lebih yang lalu. Makanya di sini dilihat Nabi Yusuf itu bukan budak, meskipun awalnya sempat jadi budak. Kenapa? Mana buktinya Nabi Yusuf udah nggak jadi budak waktu digoda untuk berzina dengan Zulaikha? Dia pakai jubah. Nah, pakai jubah itu udah pastilah orang kaya zaman itu. Kalau kira-kira sekarang kain ini ditenun tangan, belum tentu seluruh Indonesia bisa beli. Betul? Ini kan karena dibuat pabrik murah. Tenun tangan, siapnya aja 3 bulan. Berapa harganya? Tidak semua orang Indonesia bisa beli. Nah, kemudian Nabi Yusuf itu lari ditarik robek sebelah belakang. Dibuka pintu, berdiri suaminya di situ. Majikan Nabi Yusuf itu berdiri di situ. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maka Sayyid sang wanita itu, suami sang wanita itu, majikannya itu, mendapati Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu di dalam kamar berdua-dua, kamar dikunci. Ada sesuatu ini. Nah, maka kemudian
Si perempuan itu bilang, aku nggak salah, yang salah ini laki-laki ini. Itulah perempuan itu. Dia bilang apa? Seandainya, apa kira-kira hukuman yang pantas dijatuhkan kepada seorang lelaki yang menggoda istri orang terhormat? Hukum mati dong. Istri raja digoda, kira-kira hukumannya apa? Mati. Paling nggak di penjara sekian puluh tahun. Padahal nggak salah. Maka Nabi Yusuf mengatakan bukan salah saya. Perempuan itu salah dia. Nabi Yusuf bilang salah istrimu. Muncullah saksi. Ada satu orang saksi di situ mengatakan, wa in kana qamisuhu qudda min dubur, seandainya jubah Nabi Yusuf sebelah belakang yang robek, fakadzabat, istrimu dusta. Wa huwa minal shadiqin, Nabi Yusuf jujur. Tapi kalau robek sebelah depan yang salah Nabi Yusuf, istrimu yang betul. Gitu ya. Gitu kan? Kalau ada perempuan dipaksa mau dijahati, kira-kira yang robek jubah laki-lakinya depan atau belakang? Depan dong. Tapi kalau perempuan itu yang ngebet, kira-kira yang robek depan apa belakang? Rupanya dilihat, inilah dia, sampai sini kita maju ceritanya. Falamma ra'a qamisahu, ketika Kitfir Raja Mesir lihat jubah Nabi Yusuf, qudda min dubur, robeknya sebelah belakang, bukan sebelah depan. Taulah suaminya bahwa yang salah adalah istrinya. Qala innahu min kaidikun, inna kaidikunna azim. Dia bilang, sesungguhnya ini adalah tipu daya. Tipu dayamu memang betul-betul hebat. Artinya istrinya ini berpura-pura, hukuman apa yang pantas dijatuhkan. Gitu ya. Kepada laki-laki yang mau menjahati istri seorang yang terhormat. Kau ternyata tipu daya aja, kata suaminya. Dan tipu dayanya itu besar. Di sini dibilang inna kaidikunna azim. Tipu dayamu wahai istriku, kata Kitfir kepada Zulaikha, tipu dayamu ini wahai istriku, besar sekali tipu dayamu. Licik banget, gitulah bahasanya kita. Pakai nangis, pakai nangis. Kalau orang Melayu bilang air mata buaya. Buaya memang bisa nangis loh. Buaya bisa nangis. Dulu di kampung kami ada buaya makan orang. Dipanggil sama pawang buaya itu. Woi, cok. Datang semua buaya-buaya itu. Baris, itulah hebatnya pawang buaya itu. Diketuk kepalanya. Siapa yang makan? Yang nggak makan pergi. Yang makan tinggal. Semua pergi kecuali yang makan. Begitu orang-orang dulu itu ya. Gimana dapat ilmunya itu? Kata orang kampung, ini yang makan ya. Angkat, diangkat tuh buaya. Diam aja nggak ngelawan. Nangis, air matanya bercucuran. Dibelah perutnya. Dapat orang yang dimakan sama dia. Di dalam perutnya itu. Sekarang ada lagi nggak ya orang ilmu kayak gitu ya? Nggak ada sekarang. Sekarang manggilnya pakai HP sih. Di Afrika masih ada. Orang kalau masanya berburu ikan, itu syekhnya datang bawa gendang sama murid-muridnya, selawatan. Allah, la ilaha illallah, dung. Nanti datang ikan dari laut itu, ribuan ekor itu datang naik ke pantai, tinggal diambili sama rakyat yang gede-gede, yang kecil-kecil biarin besar. Habis itu udah selesai pulang. Jadi nangkep ikan pakai zikir, waduh masih ada, masih ada sekarang. Kalau kawan saya ada namanya Pak Gatot, keluar jemaah tablik 3 hari ke Pulau Seribu. Sampai Pulau Seribu, dermaganya itu kan dekat dengan air ya. Air, dia lihat ikan banyak. Dicelupin tangannya ke, ya Allah banyaknya ikan. Dicelup gini, dia entah sadar entah enggak tahu. Dicokot, ayo ikan-ikan pada datang sini. Berdatangan tuh ikan. Kakap gede-gede, dipegang-pegang itu sama dia. Cakep kamu, cakep. Nggak diambil pula itu. Udah, pergi. Masih hidup orangnya, bayangin. Zaman sekarang.
Kalau kira-kira ibu bisa manggil ikan itu, ibu ambil nggak itu? Semua diambil sama anak-anaknya. Makanya nggak mau ikan datang sama ibu. Yusuf, kata Khidr, wahai Yusuf, a'rid an hadza. Udahlah, lupakan sajalah kejadian ini. Karena malu. Orang besar itu kalau ada salahnya gengsi. Malu dia. Jadi biasanya kalau anak orang besar melakukan salah, itu pasti kong kali kong lobi. Karena malu. Tapi nggak heran, Quran sudah bilang, Yusuf, a'rid an hadza. Hei Nabi Yusuf, lupakan masalah ini. Wastaghfiri li dzambiki. Kau istriku, minta ampun sama Allah. Kau sudah melakukan dosa. Apa dosanya? Belum ada, dia belum berzina kok. Baru mau. Dosanya adalah memfitnah Nabi Yusuf. Dia bilang, apa yang layak dijatuhkan hukuman sama orang yang menggoda istri orang terhormat. Itu udah salah itu. Karena kalau sempat nggak ada saksi. Dan Nabi Yusuf tuh nggak robek jubahnya. Ini Nabi Yusuf dibunuh. Betul nggak? Jadi memang fitnah lebih besar daripada pembunuh. Itu sudah dosa besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih bahaya. Ini untung ada saksi nih. Kalau nggak ada saksi, gimana? Innaki kunti minal khatiin. Sesungguhnya kamu, istriku, termasuk orang yang salah. Suruh minta ampun sama Allah. Lain kali jangan mitnah-mitnah. Begitu. Wa qala niswatun fil Madinah. Perempuan-perempuan satu kota itu ngoceh. Wah, dari dulu rupanya memang begitu perempuan. Gosip. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Kira-kira bahasa Indonesia ginilah. Rendah sekali ya seleranya. Masa istri raja jatuh cinta sama budak. Kalau aku najis. Kira-kira begitulah. Pokoknya perempuan-perempuan itu yang diremehkan itu istrinya Khidr. Zulaikha itu masakan biasa. Kalau selingkuh mah biasa. Tapi kalau selingkuh mah budak, ini selera jongos. Kan kira-kira gitu. Itu dihina-hina begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang memang perempuan begitu. Itu di sana, di sana. Kalau di Menteng insya Allah sama saja. Ya kita burhan yang bisa menahan itu. Apa namanya? Burhan yang bisa menahan itu. Ini kalau gunjing kan, apalagi. Gunjing itu ada kuncinya, maka dia rajin bergunjing. Kau tahu? Oh, kau tahu? Oh, belum tahu kan? Belum. Itu istrinya Khidr. Oh, tak sama budak. Cuman kau aja yang kasih tahu, yang lain enggak nih. Kamu cuman kau aja, orang jangan cerita-cerita sama orang lain ya. Padahal udah 25 kali sehari dia bilang begitu. Cuman kau aja yang tahu. Ujuk-ujuk sekampung udah tahu semua. Sekarang kira-kira masih ada nggak yang kayak gitu? Ada ya? Ada. Kuncinya gunjing ini, ada kuncinya. Istri saya bilang kan, kalau mau bergunjing, kalau supaya kita jangan bergunjing ada kuncinya. Apa begitu ya? Ayo gunjing yuk, gunjing yuk. Biar pahala kita habis semua. Nggak jadi tuh gunjing itu. Kata perempuan-perempuan itu, qad syaghafaha hubba. Ini Zulaikha sudah mabuk cinta. Jadi ada rupanya dari dulu ada mabuk cinta. Syaghafaha hubba. Saking besarnya cinta yang ada di hatinya itu membuat dia mabuk. Orang kalau udah mabuk memang nggak sadar, nggak tahu lagi kalau itu anak angkatnya, nggak tahu, nggak peduli dia. Itu kalau tadi ambisi menghalalkan segala cara, kalau mabuk
membuat orang tidak sadar akan yang dia buat. Kalau mabuk whisky, mabuk tua, nggak sadar, ya memang akalnya hilang. Tapi kalau mabuk cinta sebetulnya kan akalnya nggak boleh hilang. Betul? Tapi ternyata orang mabuk cinta memang nggak bisa dikasih nasihat. Tidak akan mau orang mabuk cinta dinasehati. Sampai Ebit GAD bilang tai gigi terasa coklat. Ebit GAD itu yang bilang kan? Tahun 76 itu. Tai gigi terasa coklat. Jadi orang jatuh cinta memang nggak bisa dinasehati. Kita, kenapa ini diceritakan? Supaya kita kalau pun jatuh cinta mau dengar nasihat. Janganlah kau mencintai sesuatu berlebihan. Karena suatu hari kamu bisa jadi akan membencinya. Dan janganlah kamu membenci sesuatu berlebihan. Karena suatu hari kamu akan menyukainya. Makanya jangan terlalu benci. Terlalu benci nanti jadi benar-benar cinta. Jangan terlalu benci nanti rindu. Cintailah sesuatu sekedarnya saja. Hebatnya ya Rasulullah ya, 1440 tahun yang lalu ini. Rasulullah ceritakan pada kita, cintailah sesuatu ala kadarnya saja. Bisa nggak ya? Orang kalau udah terlalu cinta, orang yang dicintainya menderita, dia pun menderita. Kalau ibu terlalu cinta sama suami, ibu menderita, suami ibu menderita juga. Karena ibu mau atur semuanya. Naik suaminya ke tempat tidur, udah cuci kaki belum? Belum, cuci kaki dulu. Biar sehat pakai sabun. Cuci kaki dia. Udah mau tidur. Udah mau tidur mas? Aduh, belum gosok gigi. Ya, gosok gigi dulu. Lama-lama dia cari perempuan lain lah. Dia kawin lagi, dia bilang kamu mau saya kawini dengan syarat jangan ceriwis. Kenapa? Karena istri saya ceriwis. Karena saking cintanya, mau makan aja diambil dari piring suaminya. Suaminya makan beef stick, kolesterol tinggi nggak boleh, harus ikan. Di depan orang banyak lagi. Karena terlalu cinta, semua mau diatur. Ala kadarnya saja. Ya, ada satu istri kalau melarang suaminya makan, bilang bang, kalau sesuatu yang membawa mudarat, hukumnya halal apa haram ya? Kata suaminya haram. Ini kan kolesterol tinggi. Kok dimakan? Abang kan kolesterolnya udah 300. Halal apa haram ya? Kata suaminya haram. Gak jadi. Tapi saya pernah melihat orang besar makan bersama gitu di depan kita semua, makan macam-macam. Istrinya bilang ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Udah satu meja nggak boleh semua. Yang boleh cuma 2, ikan apa ayam. Terus bilang bapak mau makan ikan apa ayam? Terus suaminya bilang ayam. Jadi digunjingilah sama perempuan-perempuan kota Kairo itulah kalau kita bilang sekarang di Mesir ya. Ini Zulaikha ini mabuk cinta ini, sehingga nggak lihat lagi pantas apa enggak dimabui. Masa anak angkat mantan budak gitulah kira-kira diminta juga. Inna lanaroha fi dolalim mubin. Sesungguhnya kami ini, kita ini perempuan-perempuan Mesir itu melihat perempuan itu, yaitu Siti Zulaikha itu benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Masa ngajak berzina sama anak, gitulah kira-kira. Mantan buta, anak angkat lagi. Falamma sami'at bimakrihin, begitu perempuan ini, artinya Siti Zulaikha itu. Falamma sami'at, begitu Siti Zulaikha ini mendengar bimakrihin, makarnya perempuan. Jadi ada makar juga. Makarnya perempuan-perempuan itu. Makar di sini celaan, cercaan. Jadi gunjing itu juga disebut makar. Cercaan.
mereka. Arsalat ilaihin, maka dikirimlah surat kepada perempuan-perempuan itu. Jadi diundang, surat undangan. Ya. Risalah. Bahasa Arabnya apa? Arsalat ilaihin, dikirimlah surat undangan kepada perempuan-perempuan yang nyinyir itu. Gitu ya. Lahunna muttaka'an. Setiap perempuan-perempuan yang diundang disediakan kursi-kursi. Berjajar nih, ada meja gini, ada kursi panjang gitu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dan kepada yang datang diundang itu dikasih satu orang satu pisau. Satu orang datang bawa undangan, masuk Bu. Nah, dikasih pisau satu. Masuk, bukan untuk membunuh orang. Dikasih pisau yang tajam udah. Dikasih semua satu orang satu pisau. Wa qalat ukhruj alaihin. Nah, jadi udah dikasih pisau, disuruh ngupas buah. Kalau sekarang mangga lah ya, mangga. Di Mesir banyak sekali mangga. Di Palestina mangga sebesar ini. Palestina itu subur rupanya. Memang Palestina jeruk terbaik sedunia itu jeruk Palestina. Cuman kalau dijual kemari dibilang jeruk Palestina. Sebab sebenarnya Israel juga jeruknya bagus. Kelebihan orang Israel itu kalau nanam jeruk, pohonnya itu 2 cabang. Kalau musim panas jeruk, kalau musim dingin apel. Hebat kan? Kita belum bisa itu. Kalau musim panas yang berbuah jeruknya. Kalau musim dingin yang berbuah apelnya, tapi batangnya satu. Iya, satu pohon. Hebat nggak? Nah, itu orang Israel itu, Yahudi. Neneknya makan makanan surga 40 tahun. Coba kalau kita bisa begitu ya nggak? Musim durian berbuah gitu. Musim rambutan berbuah gitu ya nggak? Oh, kaya juga itu. Tapi nggak bisa. Durian aja nggak ada, sekarang ditebangi, habis. Nggak mau orang nanam. Nah, itulah. Saya menyesal dulu waktu kecil ada bidan dekat rumah saya itu namanya Bingadiem. Saya panggilnya tante lah. Saya udah kayak anaknya. Di depan dia itu ada pokat sebesar bola, bulat sebesar bola. Kuning lagi kayak tembaga. Kalau dimakan satu nggak habis, paruh aja. Saking gedenya itu nggak ada, saya ketemu sampai sekarang pokat sebesar itu. Bulat lagi, bulat gitu kayak bola. Saya dulu nggak terpikir menanamnya. Orang kampung saya pun satu orang pun nggak terpikir menanam. Ngambilin aja. Diadakan pelebaran jalan kan, diaspal kan, dilebarin. Hilang tuh pokat sampai sekarang, nyeselnya bukan main. Saya ketemu pokat baru sebesar pepaya. Nah, itulah yang saya tanam. 3, rupanya pas hari raya Idul Adha dilepaskan kambing di situ yang mau disembelih, dimakan mati 1. Tinggal 2, selamat 2. Udah berbuah. Cuman tidak seenak pokat Tante Ngadiem itu, yang bulat itu. Nggak dapat lagi saya. Ah, untunglah belakangan ada majalah Intisari. Apa itu namanya yang melestarikan buah-buah. Itulah, lumayanlah ada mereka. Trubus, majalah Trubus. Ada jambu air di Madura, di depan istana Raja Madura. Wah, itu jambu airnya hebat sekali. Itu sudah dijual di seluruh Indonesia. Seperti rambutan berahrang binje. Besar-besar tuh airnya banyak. Nah, itu sudah mulai disebarkan juga di seluruh Indonesia. Itu sebetulnya kalau orang-orang Trubus itu orang-orang Islam, mereka berpahala besar itu. Sebab menanam pohon itu disuruh Rasul. Tanamlah pohon. Maka setiap burung bertengger di situ pahalanya untuk yang nanam. Setiap buahnya dimakan binatang, pahalanya untuk yang nanam. Setiap buahnya dimakan manusia, pahalanya untuk yang nanam. Dulu di dekat rumah saya ada namanya Wak Katijan. Saya manggilnya Lik Katijan. Dia itu menanam kakeknya. Jadi bapaknya Katijan itu, bapaknya Lik Katijan itu menanam durian. Durian dulu baru buah kan 8 tahun.
Ditanam durian itu setinggi saya lah. Dirapiin sama dia. Terus saya tanya, "Kek, nandur apa iki? Duren. Nanam apa ini? Nanam durian. Gawe apa? Orang tua kakek wis mati." Namanya anak kecil ya enggak? Belum berbuah lagi durian ini kakek udah mati. Berhenti dia kerja. Dilihatnya saya. Oh iya memang. Aku nandur iki duduk gawe aku. Tapi iki tak tandur gawe kue, gawe putu-putu. Ini aku tanam pohon bukan untuk aku, tapi untuk kamu dan cucu-cucuku yang lain. Nanti kalau dia buah aku udah mati. Tapi kan aku dapat pahalanya. Orang kampung, ngaji pun entah di mana. Pemikirannya lurus. Orang sekarang ngajinya hebat, ya enggak? Bibit jagung diembat. Begitu dikupas itu mangga, kan ada air-airnya lah kalau mangga, asam lah udah jelas itu. Ketika lagi ngupas-ngupas buah nih semua perempuan, Zulaikha panggil itu Nabi Yusuf. Qalat berkata perempuan itu yaitu Zulaikha, ukhruj alaihin, lewati perempuan-perempuan itu. Falamma ra'ainahu, begitu Nabi Yusuf lewat, cuman lewat aja, jik, kayak Arjuna di wayang kulit itulah. Jangan kayak buta cakil, jangan gitu, lewat aja, cek. Falamma ra'ainahu, begitu wanita-wanita itu lihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu, mereka tercengang dan mengagungkannya. Ya Allah, ini sih bukan manusia, ini malaikat ini. Sambil ngupas buah. Wa qata'na aydiyahun, dipotong orang tuh tangan orang itu. Dan tidak terasa sakit. Wa qalat hasya lillahi ma hadza basyara. Waduh ya Allah, ini mah bukan manusia. Ini malaikat nih kalau begini gantengnya. In hadza illa malakun karim. Malaikat yang agung lah yang seganteng ini. Barulah kata Siti Zulaikha, baru tahu kau kan. Kau baru lihat sekali aja putus tanganmu. Aku ini setiap hari ketemu. Bangun tidur udah lihat wajahnya. Mau tidur lihat wajahnya. Apa enggak mabuk aku? Kau mabuk. Kau aja baru jumpa sekali mabuk. Apalagi aku. Kira-kira begitulah. Kalau bahasa Indonesia itu baru kau rasakan sekarang. Apa yang kurasakan itu ya enggak? Memang seru cerita Nabi Yusuf ini. Qalat berkata perempuan itu Siti Zulaikha, "Fadzalikunnalladzi lumtunnani fihi." Itulah orang yang menyebabkan kamu mengejek-ngejek aku. Baru sekali aja kau jumpa udah kayak gitu, udah putus tangan. Saya tiap hari ketemu, kau ejek-ejek pula aku. Kau ejek-ejek karena aku tertarik kepadanya. Walaqad rawadatuhu an nafsihi fasta'sam. Katanya kamu bilang kamu hina-hina saya, kamu caci-caci saya, jatuh cinta sama laki-laki ini. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya supaya memang mau dia sama aku. Tapi dia menolak tawaranku itu. Fa'tasom. Siti Zulaikha ini bukan cuma ngajak yuk kita zina yuk, bukan gitu. Ditutup kamar, ditutup pintu jendela, tentu dia sudah berpakaian yang luar biasa. Betul nggak? Udah kayak gitu. Makanya hebatlah Nabi Yusuf ini. Karena yang menggoda pun istri majikannya itu istri raja. Kira-kira ada istri raja hidungnya pesek? Ada. Istri raja merongos itu ada nggak? Terus saya tanya, kira-kira Siti Zulaikha ini cantik nggak? Tercantik semesir. Tercantik semesir, bukan sekedar cantik. Dulu waktu kecil-kecil, ibu saya kalau baca koran ada cerita tentang Filipina, Imelda Marcos. Imelda Marcos tuh sopan bajunya dia, tetap bajunya long dress. Nggak ada saya ingat
Imelda Marcos pakai rok pendek nampak lututnya enggak. Padahal dia Katolik. Kristen dia. Imelda Marcos tuh rambutnya selalu diikat gitu. Belakang. Dan bajunya itu long dress. Ibu saya bilang, inilah wanita tercantik se-Filipina. Saya selalu ingat, dengar itu. Saya masih kecil-kecil, masih SD saya bilang. Siapa perempuan tercantik se-Filipina? Umi, ini Imelda Marcos. Memang cantik sekali. Kalau yang tercantik se-Arab, istrinya Raja Hussein, Ratu Soraya. Ibu daripada Raja Abdullah. Orang Inggris. Rambut merah mata biru. Oh, cantik. Itu istri raja. Ada istri raja yang jelek? Kalau di Thailand Ratu Sarikit. Itu yang tercantik se-Thailand. Ratu Sarikit. Kalau saya nggak penting cantik. Yang penting dia urus saya. Jelek pun nggak apa-apa. Yang penting dia urus. Dia nggak cantik kalau dia nggak ngurus. Cantik tapi kita mau makan ambil sendiri. Mau minum ambil sendiri. Mau pergi kerja baju mana? Ambil di lemari. Aku pilih yang jelek. Asal dia mau ngurus gitu. Tapi jangan terlalu jelek. Senyum pun jelek kali kan parah. Ya? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah minder kalau jelek. Kami laki-laki nggak lihat cantik loh. Kami lihat servis. Laki-laki itu kayak anak-anak sebenarnya. Kalau ibu baik-baik aja, udah. Lagi tidur-tidur di tempat tidur, dia tiba-tiba ibu duduk baca buku di tempat tidur, diletakkannya kepalanya ke paha. Itu sifat laki-laki, elus-elus terus. Nyanyi-nyanyiin pelan. Aku masih seperti yang dulu. Oh, bangga laki-laki itu. Jangan ditolak, berat. Berat. Laki-laki itu memang kadang-kadang kayak anak-anak dia. Karena dia orang yang keras. Kami di luar ini keras kehidupan. Orang yang selalu menghadapi kekerasan, dia ditaklukkan dengan kelunakan. Dengan kelembutan. Kalau perempuan selalu menghadapi lembut, sekali-sekali perempuan tuh senang dikerasi. Kenapa perempuan tuh kadang-kadang nyinyir, minta dibentak? Iya. Kali dibentak lakinya nangis dia. Baru lakinya datang. Maaf ya ma. Di situ indahnya itu. Lain kali jangan dibuat pak. Sakit hati mama. Perempuan. Sebetulnya rumah tangga. Ini cerita Nabi Yusuf. Ini cerita rumah tangga kan. Untuk pelajaran kita di rumah tangga kita. Saya memang agak kasar kalau ngomong sama istri. Agak keras-keras gitu, orang Medan kan. Tapi dia udah ngerti. Justru kalau saya lembut-lembut dia curiga. Kalau kita tiba-tiba ada apa ini? Udahlah, kami orang Medan memang begini. Orang Medan memang gitu, kalau marah-marah aja. Cuman karena sudah tua dia dikurang-kurangilah marahnya. Saya ada abang ipar saya. Abang ipar itu kalau marah malah pelan. Kalau dia marah, malah pelan. Saya lihat dia marah sama anaknya. Digigitnya, giginya itu rapat. Papa sudah marah ini. Saya dapat pelajaran lah dari itu. Waktu itu saya baru nikah, belum punya anak kan. Oh begitu ceritanya. Kalau marah sama anak gitu. Papa sudah marah ini. Anaknya ketakutan. Kalau anak sebaiknya yang suka marah ibu aja. Bapak nggak usah marah. Kita jangan marah. Kalau bisa 2 tahun, 3 tahun jangan pernah marah. Yang marah biar ibu. Nah kalau ibu marah anaknya nggak dengar, ibu bisa ngancam. Kamu ini, ibu ini sayang sama kamu. Nanti kalau tahu bapakmu, kamu melakukan ini, silakan. Dia takut. Bapak nggak pernah marah. Kalau marah kayak mana ya? Tapi kalau bapaknya tiap hari marah, nanti kalau bapakmu tak ada, bapak nggak takut. Bapak paling marah, persis kayak ibu. Rupanya bapak itu memang nggak boleh marah, supaya jadi benteng ketakutan dari anak.
ada yang disegani. Makanya kalian ini, bapak ini saya bilang, jangan suka marah-marah. Biarkan istri kita yang marah. Dan kita kompromi sama istri kita. Aku melihat anak kita begini-begini. Iya tadi aku lihat. Aku gak mau marah. Kamu yang marah. Istri kita yang marah. Kalau kita yang marah, kita sudah kehilangan wibawa. Kayak singa jantan. Singa jantan itu gak ada wibawanya. Karena dia di rumah aja. Yang cari makan kan singa betina. Yang berburu, ngejar babi, hutan, sampai luka-luka. Kadang-kadang mati juga itu. Singa betina itu ditanduk banteng. Sementara bapaknya, kalau bapaknya cari makan, siapa yang gak takut kan? Besar. Saya lihat itu sirkus. Di Medan dulu ada sirkus. Kalau udah ada sirkus, banyak kucing hilang. Banyak kucing hilang. Rupanya kalau ada sirkus nanti ada orang bawa becak barang gitu, bawa peti, nangkepin kucing-kucing dimasukin, dijual sama sirkus untuk makanan singa sama harimau. Makanya hati-hati nih, Bu Lucy suka sekali kucing saya lihat itu. Awas dicuri sama sirkus. Jadi ternyata kandang singa itu kan besi tuh. Dilepaskan kucing ke dalam itu. Kucing itu manjat penjara singa itu kan, manjat. Singa jantan itu cuma ngeliat aja gitu. Diliatin aja tuh kucing. Jatuh. Diliatin, kucingnya ngeliat gitu. Jatuh, tinggal dimakan aja. Bayangkan kalau dia ngeliat sambil ngaum. Gitu. Jatuhnya sambil terkencing-kencing mungkin itu singa. Itu kucing. Tapi sayangnya kan, singa jantan nggak cari makan. Dia malas. Jadi di rumah aja di goanya tidur-tidur. Ditakar-cakar anaknya lah. Dipanjat-panjat sama anaknya. Digigit-gigiti anaknya kupingnya. Nggak ada wibawa. Kita laki-laki kalau nggak cari makan nggak ada wibawa. Dilihat sama anak kita. Kita cuma ngerokok aja. Habis itu kita datang sama istri. Mintalah duit dek untuk beli rokok. Rokok melulu kata istrinya. Nah, anak lihat. Nggak ada wibawa lah. Nggak ada wibawa. Makanya kita laki-laki harus cari nafkah. Dan Rasul serta Allah mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri. Wajib. Kalau istri nggak wajib ngasih nafkah kepada suami. Seandainya istri kerja gajinya 100 juta. Dia simpan aja untuk dirinya. 1 rupiah pun nggak dikasihnya suaminya. Nggak berdosa dia. Karena tidak ada kewajiban. Dan tidak ada hak suami nanya. Mana gajimu bulan ini? Mana ada hak suami nanya itu. Kalau istri berhak nanya. Mana gaji pak? Untuk makan bulan ini bayar listrik. Oh itu hak. Tapi kalau suami nggak ada hak nanya istri. Makanya supaya kita berwibawa dan tidak berdosa. Buatlah usaha apa saja yang bisa menghasilkan nafkah untuk anak dan istri. Selain berpahala tidak berdosa juga menimbulkan wibawa kita. Kemudian kata perempuan ini, itulah laki-laki yang membuat aku kesengsem. Yang kamu caci-caci aku gara-gara perlakuanku itu. Udah ku ajak dia untuk mau tunduk berzina dengan aku, kira-kira gitu. Tapi laki-laki itu menolak. Fasta'som, menolak dia, gak mau. Memelihara diri, ini fa'tasom ini sifat Nabi maksum. Ada sifat Nabi maksum, terpelihara dari dosa. Fa'tasoma ini Nabi Yusuf memelihara dirinya dari dosa. Menolak perempuan itu karena memelihara diri dari dosa. Orang yang melakukan iktisom disebut orang yang maksum. Tinggi bahasa Quran, Masya Allah. Wala in lam yaf'al ma'amuruhu. Seandainya nanti ini laki-laki ini si Nabi Yusuf ini nggak mau, tetap ngotot nggak mau untuk memenuhi hasratku yang kuperintahkan kepadanya untuk berzina dengan aku, layus jananna, pasti ini Nabi Yusuf akan dipenjara. Walayakunam minas saghirin, dan akan dijadikan, pasti Nabi Yusuf akan menjadi orang yang hina.
Karena jadi narapidana. Jadi inilah ya, dari dulu udah terjadi itu. Udah jelas bukti mengatakan yang jahat itu perempuan itu. Betul? Nabi Yusuf tidak salah. Betul? Suaminya pun tahu. Betul nggak? Tapi itulah, kata perempuan ini pokoknya itulah ambisi itu. Apa namanya? Nggak dapat kau sama aku, siapapun nggak boleh dapat sama kamu. Apa itu istilahnya itu? Kalau yang tadi nggak cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau ini enggak, kalau tidak dapat olehku, maka siapapun tak boleh dapat sama apa, dia tidak boleh didapati orang lain. Jadi kira-kira lebih baik dibunuh aja lah ini laki-laki. Apabila dia nggak dapat sama aku, tidak boleh ada satu orang pun yang boleh memilikinya. Wah, itu kejam sekali itu ya. Jika tidak menjadi milikku, maka tiada satu orang pun di dunia ini yang boleh memilikinya. Jahat nggak itu? Itulah ambisi itu. Itulah ambisi, bukan cinta itu. Itu ambisi. Kalau cinta kan, biarlah kau tidak menjadi milikku. Yang penting engkau berbahagia. Walaupun kau harus berbahagia di atas penderitaanku, aku rela memikul. Ya, itu cinta tuh. Itu cinta itu. Tapi bodoh itu yang itu. Itu cinta. Tapi kalau jika aku tidak mendapatkannya, maka tiada satu orang pun yang boleh mendapatkannya. Itu apa namanya itu? Ambisi. Ini perempuan cinta nggak sama Nabi Yusuf? Enggak. Dia serakah. Makanya orang serakah itu pasti orang yang berambisi besar. Ambisi besar menyebabkan orang menjadi serakah. Saya bela Anda, ikhlas. Begitu menang, saya dapat kursi berapa? Kursi menteri. 10. Ya Allah. Udah jelas nampak bedanya antara ambisi dengan cinta itu, nampak? Azam dengan ambisi, nampak? Kalau kita membela orang, ikhlas karena Allah. Karena bayaran Allah jauh lebih besar. Percayalah. Bayaran Allah pasti lebih. Berjuang untuk dunia seperti orang bawa senapang, mesin. Masing-masing pegang satu, udah dikokang. Kapan ini kawan-kawanku ini ku tembak? Kawan-kawannya seperjuangan itu mau ditembaknya. Karena ada ambisi, menimbulkan serakah. Saya teringat kisah Nabi Isa alaihissalam tentang orang serakah. 3 orang perampok mau merampok Nabi Isa. Nabi Isa dengan muridnya berdua. Kata perampok, serahkan semua hartamu. Nggak ada. Nabi Isa itu nabi paling miskin sedunia. Nggak punya rumah, nggak punya istri. Bajunya cuma satu. Kalau mau makan, gelasnya, kalau mau minum, gelasnya tangan. Nabi Isa. Tidur bantalnya tangan. Nabi Isa itu nabi paling miskin sedunia, dirampok pula. Di padang pasir jumpa 3 orang perampok, serahkan hartamu. Kata Nabi Isa, harta tidak ada, saya nggak punya apa-apa. Saya miskin saya. Memang Nabi Isa nabi paling miskin. Kalau Nabi Muhammad masih punya rumah, Nabi Isa nggak punya rumah. Kalau Nabi Musa masih punya gembala, masih punya kambing banyak. Nabi Isa nggak punya. Kata perampok ini, kami ini perampok. Kata Nabi Isa, kamu perlu apa? Mau apa? Barang apa yang kamu mau? Oh, yang paling mahal lah, berlian. Baik, kata Nabi Isa, duduk. Diambil pasir sama Nabi Isa. Nah, setumpuk, dielus-elus. Ya Allah, jadikanlah ini berlian. Jadi, tuh. Bercahaya mata perampok tuh. Cikrak rambutnya. Ini satu tumpuk bagi ya, kata Nabi Isa. Nabi Isa pergi dengan muridnya. Apa kata Nabi Isa? Itulah orang-orang serakah, orang-orang ambisi yang punya serakah. Nggak akan selamat itu. Terus kata muridnya, sebiji aja berlian bisa untuk seumur hidup, nggak habis-habis duitnya dimakan. Itu setumpuk. Iya, tapi itu mereka akan celaka semua karena keserakahannya. Udah, yang 3 ini dibagilah, ini berlian 3 tumpuk. 1 tumpuk kau, 1 tumpuk ini, 1 tumpuk saya, kan gitu. Udah, tiba-tiba lapar nih. Siapa yang pergi ke kota beli makanan?
Oh saya, ya kamu pergi beli makanan. Ini duit, pergi beli makanan 3 bungkus ya. Ya, pergi yang 1, yang 2 tinggal, yang 2 kompromi. Ini kalau dia datang nanti kita panah aja, mati dia kita bacok. Biar apa, itu kan kawan kita. Bagian berlian jadinya dia punya jadi kita bagi. Jadi nggak bagi 3 jadi bagi 2. Nah, oh oke, dibagi 2 langsung. Nah, separuh kau separuh aku. Gitu dia datang, kita ambil makanan, kau tikam dari belakang, dimatiin dia atau kita panah dia mati. Oke, setuju. Pokoknya harus dibunuh. Karena berlian sudah dibagi 2. Si pembeli makanan mikir. Berlian sebanyak itu kok bagi 3. Dia makan kenyang-kenyang. Dia beli 2 bungkus, dia taruh racun. Kamu makan itu mampus kamu semua. Itu berlian untuk saya. Sendirian. Begitu dia sampai bawa makanan. Dipanah dia mati. Wah mati lu. Udah. Bagi nih, ayo makan. Makan, mati 3-3. Nah bisa balik lagi. Tuh, mati. 3-3 mati. Nah, paham? Apa kata Nabi Yusuf? Qala Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih kusukai. Aku lebih baik masuk penjara, aku lebih senang masuk penjara. Bukan. Mimma yad'unani ilaih, daripada memenuhi panggilan atau ajakan mereka terhadapku, yaitu untuk melakukan perzinahan. Aku lebih baik masuk penjara aja daripada melakukan itu. Illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, lebih baiklah aku ya Allah, wahai Tuhanku, masuk penjara. Aku lebih suka daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk jatuh ke dalam ajakan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh. Itulah kecerdasan burhan itu ya. Rupanya Nabi Yusuf mengukur diri juga. Kalau tidak masuk penjara, tiap hari jumpa perempuan ini digoda lama-lama, tak khawatir terpeleset juga. Jadi ini memang jadi pelajaran lah sama anak-anak muda nih. Kalau ada perempuan mengajak kamu berzina, kamu menghindar. Menghindarnya jangan tanggung-tanggung. Terus tinggalkan aja dia jauh-jauh. Karena kalau masih jumpa, kan sering orang akhirnya salah. Ada perempuan nggak begitu suka dia, tapi menggoda aja. Laki-laki ini ganteng, kaya pula, digoda ya lama-lama iseng-iseng, cap. Hamil tuh perempuan, ditangkap nih laki-laki suruh kawin. Dia menderita semuanya. Dia kawin pun dia menderita, sekian bulan dia main-main sama perempuan lain. Istrinya yang dinikah ini memang tidak disayanginya. Rusak semua gara-gara tipu daya begini. Maka memang harus menghindar jauh-jauh. Nabi Yusuf menghindarnya nggak tanggung-tanggung, masuk penjara. Padahal nggak salah. Jadi kalau orang yang nggak salah di penjara, itu sudah 5.000 tahun yang lalu. Fastajaba lahu, dikabulkan Allah lah doa Nabi Yusuf itu. Rabbuhu, oleh Tuhannya, yaitu Allah. Fasarafa anhu kaidahun, maka Nabi Yusuf dihindarkan dari perangkap tipu daya mereka. Si perempuan itu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah maha mendengar doa hambanya dan maha mengetahui isi hati, lubuk hati hambanya. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layus jununnahu hatta hin. Kemudian timbullah keinginan mereka untuk mengetahui Nabi Yusuf ini betul apa enggak ini.
Atau pura-pura aja ini nolak perempuan ini. Atau memang betul-betul orang yang soleh ini. Maka untuk mengetahui ini, dimasukkanlah Nabi Yusuf ke penjara hatta hin, sampai pada waktu yang tertentu. Lama juga, lupa rajanya itu mempenjarakan dia, lupa. Harusnya beberapa hari, jadinya beberapa tahun. Nah, itulah kadang-kadang manusia. Tapi Nabi Yusuf selamat dengan di penjara itu. Kadang-kadang kita memang, kadang-kadang ada orang yang di penjara jadi selamat. Kalau tidak di penjara tidak selamat. Terus saja jahat. Dengan di penjara berhenti jahatnya. Orang udah di penjara aja masih jahat kok. Betul nggak? Disogoknya kepala penjara makan nasi padang dia. Udah di penjara aja masih jahat. Nah, sampai di sini silakan yang mau bertanya, mari kita diskusi apa yang perlu kita diskusi.